Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna addata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wa la tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah samawa rahimahullah, utama ini pun Bapak Haji Muhdi Harjo dan Ibu Suparmi selaku baik. Yang pertama dan yang kedua, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa hadir di rumah Pak Haji Muhdi Harjo ini dalam rangka kegiatan rutin kita lapangan dalam rangka insyaallah muri apa? Kemakburan haji kita insyaallah. Memelihara kemakburan haji kita insyaallah. Mudah-mudahan hadir kita di sini niat lillahi ta'ala thalabul ilmi dan silaturahim sehingga dicatat oleh Allah sebagai maksud. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya, dalam ridho dan barakah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian yang senantiasa ittiba Rasulullah, senantiasa mengikuti petunjuk beliau, melaksanakan syariat yang beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita akan memperoleh syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, ini masih dalam bulan Muharramnya. Nah, ini ada Jawa itu karena di bulan Muharram itu tidak ada perayaan buat pada umumnya ya. Yang bulan Muharram itu bulan tetap yang merugikan sakral. Sesungguhnya kalau di dalam Islam itu bulan Muharram itu bulan yang agung itu, bulan yang sangat agung karena Allah di dalam Quran dibacakan tadi. Sesungguhnya bulan menurut Allah ialah 12 bulan dari Muharram sampai dengan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam bulan yang itu, dan perangilah musyrikin semua sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Bapak Ibu rahimahullah,
di dalam bulan Muharram ini. Bulan Muharram di tempat ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama satu ini bulan yang agung. Oleh karena itu kita tidak boleh berbuat zalim kepada diri sendiri, zalim kepada keluarga, kita. Dan kita dianjurkan di dalam bulan Muharram itu memperbanyak amal soleh. Dan kita kalau itu menghisab diri sendiri, sesungguhnya kita di posisi mana ini? Maka para ulama menyampaikan bahwa Monggo muka hai suap. Para ulama berkata kedudukanmu di sisi Allah sesuai dengan apa yang disibukkan dengannya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui posisi kita ini di mana sebenarnya itu perlu ada muhasabah. Perlu ada muhasabah. Di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan lihatlah wal tanzur nafsum ma qaddamat, lihatlah dirimu maka damat itu artinya apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu untuk persiapan kita hari esok. Nah, hari esok ini sebenarnya ada dua anak. Ketika hari esok ini kita, ya besok itu sekarang hari Ahad, besok Senin dan seterusnya. Juga hari esok itu dalam arti yang lebih luas, yaitu hari esok ketika kita nanti di yaumil qiyamah, ketika kita sudah mati, sudah meninggal. Ini hari esok yang sekarang kita di dunia dan hari esok yang kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia ini di hari penghisaban. Kedudukanmu di sisi Allah sesuai dengan apa yang kamu disebutkan. Maka tidak aradta anta rafa qadruka indallah fanzur aina aqam. Jika engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah yang manakah sekarang ini kesibukanmu. Ayat pertama sekalian, wa idza sugilta bidzikri fa'lam annahu yuridu ayyadhkurka. Apabila kita semua ini disibukkan dengan zikir, berzikri, fa'lam, ketahuilah, annahu yuridu ayyadhkuraka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin untuk mengingat. Jadi kalau kita berpikir misalnya, justru Allah itu ingin agar Allah itu mengingat kita. Dan zikir itu luas artinya apa sekalian? Zikir itu mengingat Allah. Yang pasti itu sholat masjid. Ya. Dan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir itu hatimu akan tenang. Zikir itu luas, yang pertama itu sholat. Tapi juga ada zikir yang macam-macam. Mengingat alam semesta ini. Ya. Begitu luas, begitu agungnya penciptaan Allah SWT. Begitu, Masya Allah, ya, kalau kita tidak ada air, ini mengingat Allah dengan adanya air ini adalah nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena sesungguhnya semua makhluk ini
tercipta dari air. Wa minal ma'i kullu syai'in hayy. Dari air semuanya itu hidup. Bayangkan kalau kita tidak ada air. Masya Allah. Tidak akan hidup itu. Maka dengan air itu tumbuh-tumbuhan tumbuh, semuanya kita bisa hidup dengan air itu. Ini kauniyah, ayat kauniyah ini yang di hadapan kita ini, itu agungnya. Tetapi di dalam ucapan itu banyak sekali. Subhanallah, maksud Allah. Kalau kita zikir subhanallah itu tamla'ul lisan, akan memenuhi biar kerok-kerok. Alhamdulillah, itu juga. Segala puji bagi Allah. Kaidahnya apa? Tamla'u ma baina sama teman. Kalau kita sering membaca Alhamdulillah, itu akan memenuhi 500 ya. antara lain Naik kepak 1000 ya begitu. naik kepak saya. La ilaha illallah. Tidak ada yang menyamai amal la ilaha illallah itu. Tidak ada satu pun amal yang menyamai. Dan tidak ada satu pun yang tidak nyamai. Dan sari dan saya. Ini la ilaha illallah. Mungkin Allah Akbar. Allah Maha Besar. Warung anak Dunia ini kecil saja. Di Bima Sakti yang masalah kita nggak mampu ya memikirkan itu. Yang pojok lapang. Belum mungkin juga. Ini bumi ini kecil sekali. Apalagi kita manusia ini. Nah, Allah Akbar. Yang kubur nih. Dengan kita sering berpikir Allah Akbar, maka kita akan menyadari bahwa memang Allah yang harus kita sembah. Bagus sekali di dalam zikir ini boleh tidak ada waktu tertentu. Apa ya? Yang terutama memang ketika kita sholat. Sholat boleh itu kita boleh Alhamdulillah kita boleh juga kali Allah. Tapi sesungguhnya boleh apa saja. Bahkan wasiat Rasulullah kepada putrinya Fatimah dan Ali yang itu senantiasa beliau berpikir Alhamdulillah ketika mau tidur. Ini ketika Fatimah minta supaya ada obat. Rasulullah, ayahku, saya minta pembantu. Maukah saya kasih tahu lebih baik dari pembantu itu apa? Zikirlah subhanallah, alhamdulillah, baru ketika mau tidur. Sudah pernah kita lakukan itu? Belum. Subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 30 kali. Jadi dengan kita berpikir ala bidzikrillah ma'inul qulub. Ketika kita berpikir kata Allah, kata para ulama itu, "Baina syukilta bidzikri fa'lam annahu yuridu ayyul qurra." Dengan kita disibukkan dengan zikir, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah ingin mengingat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, idza sukilta bil Quran fa'lam annahu yuhdithuka. Jika engkau disibukkan dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin berbicara denganmu. Ini maksudnya Allah sekalian. Al-Quran ini kan firman Allah. Kalau kita sibuk dengan baca Al-Quran, sebenarnya apa namanya? Karena firman Allah, maka kita disibukkan dengan Al-Quran. Kita artinya bahwa kita itu berbicara dengan Allah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh itu maksudnya An Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man qara'a harfan min kitabillah malahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfan walakin alif harfan wal lam harfan wa mim harfan. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan dalam satu kebaikan itu ada 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfan, jangan kamu katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfan, tetapi satu alif itu satu huruf, walam harfan, lam satu huruf, wa mim harfan, dan mim itu satu huruf. Berarti alif lam mim itu sudah 3 huruf. 3 kebaikan kali 10, 30 kebaikan. Bayangkan Bapak sekalian, kita baca satu halaman saja sudah berapa huruf? Sudah umpamanya ada 100 huruf, ya ini nanti lebih nih dalam satu halaman ini. 100 kebaikan kali 10 pahala, berarti 1000 pahala. Betul? Ini Bapak sekalian. Jadi kalau kita sibuk dengan baca Al-Quran, justru Allah ingin berbicara dengan kita. Dan ini alhamdulillah ya, sekarang ini perkembangan banyak sekali pesantren yang hafid. Ini dalam menjaga Allah menjaga. Memang Allah berfirman dalam Al-Quran kan, akulah yang menurunkan Al-Quran dan Al-Quran yang menjaganya. Nah, dengan menjaga Allah menjaga maksudnya ini ya banyak sekali penghafal Al-Quran dan banyak sekali para peneliti, orang yang meneliti Al-Quran dan meneliti itu ingin mengetahui kesalahannya, malah justru mereka mendapat hidayah dengan meneliti Al-Quran ini. Di dalam hadis lain, Inna Allaha ahlina minan nas ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga ahlina minan nas, mempunyai keluarga dari manusia. Siapa itu? Ahlul Quran hum ahlullah. Yang dimaksud di sini adalah yang Allah kehendaki bahwa dia adalah keluarga Allah, itu adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah wa khasatuh, dan dia punya kekhususan sehingga orang yang hafid Quran itu nanti akan ketika di yaumul kiamat itu akan dikasih mahkota dari mutiara. Dan itu bukan hanya dia sendiri, keluarganya, bapak ibunya akan di mahkotai dengan mutiara itu. Jadi orang yang hafid Quran, masya Allah, itu mulianya orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Oleh karena itu, monggo sekalian, kita tidak perlu, umpamanya nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau belum mampu, syukur kalau sudah mampu. Tapi sholat itu 1 halaman atau minimal. Terus Kita baca makin 1 halaman atau 1 lembar. Kita baca subuh 1 lembar. Ini kita bicara dengan Allah. Kita bercengkrama dengan Allah sebenarnya. Kalau kita sibuk dengan Al-Quran. Nah. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian. Yang ketiga adalah idza sukrika bitta'ah fa'lam manahu korobaka. Sehingga jika engkau disibukkan dengan ketaatan, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin mendekatkanmu kepadanya. Jadi kalau kita taat, ya, kita melaksanakan syariat Allah yang wajib terutama,
kemudian kita lengkapi dengan yang sunat-sunat, sunat muakkadah, sunat ratib itu bergandengan dengan sholat. Ya, sholat ratib itu sholat muakkadah. Sebelum subuh, yang kita biasa sebut dengan sunat fajar, itu pahalanya bukan main itu. Sholat fajar itu khairum min dunya wa ma fiha. Sholat sunat saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka apalagi kalau subuhnya. Sholat sebelum subuh, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum duhur dulu ya, sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah maghrib dan sesudah isya. Ini yang muakkadah. Ada yang kalau muakkadahnya masih berkaitan dengan sholat, sebelum duhur 2 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat. Jadi kalau mau 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah. Kemudian sebelum isya, itu yang baru muakkadah. Tidak disangatkan muakkadah itu tidak dianjurkan banget gitu. Kalau yang muakkadah itu dianjurkan banget, artinya kalau yang baru muakkadah itu tidak begitu. Kalau mau kita tambah itu, kalau tidak ya. Nah, sekarang kita sudah lakukan itu apa belum? Kalau belum, kalau sudah ya teruskan. Adapun sunat yang lain, sunat nawafil. Nah, sunat nawafil itu sunat tahajud. Kalau kita sunat tahajud itu sesudah tidur jam 3 bangun atau jam 2 yang sudah biasa bangun itu, masya Allah itu sudah jadi habit. Habit itu sudah jadi mendarah daging, tanpa harus pakai alarm lagi itu. Jam 3 udah bangun. Itu karena sudah kebiasaan, nanti jadi habit, jadi kebiasaan besar ya. Tapi kalau yang belum biasa ya perlu dibantu dengan alarm. Ini sunat nawafil namanya. Dan sunat nawafil itu salah satu sunat yang sangat dianjurkan oleh Allah. Ketika Rasulullah hidup itu malah wajib bagi beliau. Nawafil ini wajib khusus bagi Rasulullah. Abad kita itu sunat. Nah, taat kita kepada Allah ya, berarti Allah ingin mendekat kepada. Wa idza ahdaraka fi majalis as-salihah wa uliyai fa'lam annahu yuridu ayyulhiqaka bihim fi hadarati. Jika Allah Subhanahu wa taala menghadirkanmu di majelis orang-orang saleh dan para aulianya, ya, kalau kita sering ikut majelis, ikut pengajian, khusus kita ini Ibu Met termasuk salah satunya. Kalau ada pengajian di mana kalau yang aktif di Muhammadiyah mungkin ikut majelis Muhammadiyah. Kalau yang aktif di Nahdlatul Ulama ya silakan. Bahkan di dalam Duratun Nasin, tapi Duratun Nasin itu memang ada di antaranya hadis-hadis yang tidak sahih. Jadi ada hadis-hadis yang kurang bagus. Bahkan ada hadis-hadis maudhu. Duratun Nasin itu artinya mutiara nasihat, memperbaiki keluarga dan juga insya Allah kalau sering kita hidup di majelis-majelis itu minimal untuk diri sendiri itu akan termotivasi untuk taat kepada Allah. Yang kelima, idza sublika bid-du'a fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Jika engkau disibukkan dengan doa, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin memberikan sesuatu padamu. Bapak-Ibu sekalian, orang tidak
Suka berdoa itu termasuk orang yang sombong. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk selalu berdoa. Baik ketika kita lapang atau kuat, apalagi kalau kita dalam kondisi sempit. Dengan doa itu juga bisa sebenarnya bisa merubah takdir. Dengan doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bebas untuk kalian, tidak harus dengan lafaz Arab. Kalau tidak bisa ya kita dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Apa yang kita minta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Doa itu bebas, tidak ada waktunya. Syukur kalau habis sholat wajib, habis sholat tahajud, itu doa yang Suami saya, Pak. mustajab insya Allah. Saya anggota. Apabila engkau disibukkan dengan doa, Ketuanya, Pak. maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin memberikan sesuatu kepadamu. Dan doa itu ya seperti Nabi Ismail Nabi Sulaiman ya. Tanyakan kepada kami sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain. Itu boleh itu. Minta kepada Allah. Dan betul Nabi Sulaiman itu kan begitu kuasanya sangat besar sekali. Sampai jin juga tahu. Sampai beliau mengetahui bisa menaklukkan makhluk yang lain. Angin pun bahkan bisa diberitahu. Istrinya berapa itu? Kalau nggak salah 1000. Nabi Sulaiman itu. Kalau Nabi Daud ayahnya itu 99 istri. Dengan dunia akan menjauhkan dirimu, tapi dengan manusia yang tidak baik maka Allah akan menyatakan. Demikian Bu, sudah mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yu'afina wa yukaffir majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na na'udzubika bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, nenek kakek kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma qul muslim wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sungguh Engkau Maha dekat ya Allah, dan Engkau mengijabah doa. Allahumma rabbana bil basha ismihim wa anta sabila sibuka sibala yuridu sakama ya Allah. Sembuhkan saudara kami yang sakit, karena Engkau lah yang penyembuh, kiranya zat yang maha penyembuh Engkau. Khususan bila Muhammad Hajar yang sakit. Allahumma rabbana sila bil basha isbi guna tuhni hajar wa anta syabila sibana sibuka sibala yuridu sakama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kami minta kepada kami istri atau suami soleh dan keturunan kami yang soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.